Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Pagi ini kita akan membaca dari buku 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 2 ayat pertama, dia berkata sebagai berikut. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa pentingnya kita kuat. Hal ini adalah hal yang tidak dapat digantikan dengan hal yang lain. Kita harus kuat karena Alkitab jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan kita bahwa hari-hari yang terakhir kita menjumpai kondisi bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Nah, sebab itu Paulus katakan kepada Timotius, kamu harus kuat. Jadilah kuat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diingatkan hal yang sama, supaya kita menjaga diri kita agar kita tetap kuat. Pertanyaannya, selemah apakah kita ini sampai kita harus kuat? Jelas kalau ayat ini mengingatkan jadilah kuat, berarti tadinya kita pernah lemah. Tadinya kita pernah tidak berdaya apa-apa. Tadinya kita tidak mampu apa-apa. Sebab itu kita diajak untuk jadi kuat. Nah, sebagai orang percaya kita harus jujur bahwa kendala yang kita jumpa yaitu seringkali kita tidak dalam posisi yang kuat. Itu terjadi karena kita bisa melihat bahwa kita dari hari ke hari hanya terjebak dengan dosa yang sama. Kita tenggelam dalam kelemahan yang sama. Kemarin dulu mungkin kita kuat, atau kemarin kita kuat, hari ini kita menemukan kita lemah lagi. Dengan kata lain, kenapa kita harus kuat? Karena kita tidak perlu mengulang-ulang untuk jatuh di dalam kelemahan. Hal inilah yang menjadi sebab Rasul Paulus harus katakan kepada Timotius, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita jatuh berulang-ulang dengan kesalahan yang sama. Sebab itu Yesus katakan tidak ada keledai yang terantuk untuk sekian kali pada batu yang sama. Tetapi kenyataan kehidupan orang-orang percaya yang tidak menjaga dirinya, maka dia berulang-ulang melakukan pelanggaran, kesalahan, kelalaian yang sama. Nah, sebab itu kita perlu kuat. Ayat firman Tuhan ini ingatkan kita perlu kuat supaya kita tidak mengulang-ulang kekurangan kita tidak mengulang-ulang kelemahan kita, sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam buku Filipi pasal yang keempat. Di sana Rasul Paulus ingatkan bahwa dia adalah seorang yang memang tadinya lemah, tetapi kemudian menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi orang yang luar biasa. Dia katakan di dalam Filipi, kalau kita lihat pasal 4 ayat yang ke-13, di situ firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jelas bahwa kalau kita disuruh tetap kuat dan selalu menjadi kuat, artinya kita harus tetap ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus.
karena Dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Kita terjebak dengan kebiasaan bahwa kita kuat karena kita punya backing. Kita kuat karena kita punya kenalan. Kita kuat karena kita punya cukup uang. Kita punya kekuatan karena kita merasa kita cukup berpengalaman. Namun kenyataan, tidak sedikit yang berpengalaman tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Tidak sedikit yang memiliki banyak harta ternyata tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Tidak sedikit orang yang mempunyai backing, kenalan, dalam satu saat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu bukanlah kekuatan yang bisa diandalkan. Yeremia pernah berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan." Dan itulah bahagian yang Allah sediakan untuk saya dan saudara ketika Dia katakan, "Tetaplah kamu kuat, hendaklah kamu kuat," karena Tuhan menghendaki kita berharap penuh kepadanya. Karena dalam segala perkara kita pasti bisa atasi, kita bisa menghadapi, kita bisa menyelesaikan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Hari ini tentunya ada pergumulan, hari ini tentunya ada permasalahan, hari ini tentunya ada godaan, cobaan yang tidak pernah jauh dari hidup kita. Tetapi hari ini juga pasti ada kekuatan jika kita mengandalkan Dia. Sebab itu pagi hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Hanya oleh karunia Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan, hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami setiap saat mengandalkan Engkau. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami tidak pernah dipermalukan. Tetapi karena kami mengandalkan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan setiap saat. Sebab itu, kami bersyukur bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada kami pengalamannya bahwa dia kuat dalam menanggung segala sesuatu karena di dalam Kristus ada kekuatan buatnya. Sebab itu Bapa, tolong pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami bekerja, berbuat segala sesuatu, melakukan tanggung jawab kami dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, sebab itu kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya perlu ingatkan bahwa hari ini adalah hari doa bagi kita untuk bangsa dan negara kita. Kita bisa berdoa bersama mulai jam 6 sore di tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.